perkenalkan saya Asa Aulia. Di sini mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN. Ya. Izin observasi usaha Ibu. Ya. Sebelumnya izin bertanya Ibu, namanya siapa Ibu? Bu Fatimah. Jenis usaha Ibu ini namanya? Konveksi. Ya, konveksi aja. Dimulai saja Ibu ya. Ya. Yang pertama, boleh diceritakan sejarah singkat usaha Ibu seperti apa? Oh ya. Dulunya kan saya karyawan gitu ya. Ya pingin punya usaha sendiri gitu. Ya merintis lah dari kecil-kecilan lah ibaratnya teh dari mulut ke mulut gitu. Karyawan di mana? Ya sekarang di sini karyawannya ya ada 4 kalau yang di sini gitu yang tetap. Kalau yang di konveksi mah ya banyak, cuman punya anak saya gitu. Jadi Di sini finishing gitu. Kemudian bagaimana kondisi usaha saat ini Bu? Terlihat kan kalau sekarang tuh Indonesia sedang pandemi Bu ya. Iya. Apakah ada perbedaan yang dirasakan sebelum pandemi datang dan saat pandemi tiba? Ya udah jelas banyak sih, banyak sekali. Dulu kan kalau belanja ya bebas gitu ya, bebas. Terus kalau sekarang kadang hambatannya tokonya pada tutup gitu. Terus pemesanannya juga ya nggak seperti sebelum pandemi. Kemudian pernahkah mengalami kemunduran mungkin saat awal pandemi? Mungkin tiba-tiba banyak yang tidak memesan atau bagaimana gitu? Pernah waktu itu kan ketika pandemi semua toko tutup. Terus apa namanya yang jalan-jalan yang ditutup itu apa? PPKM kayak gitu? Bukan. Lockdown. Ya pas begitu lockdown terasa sekali. Langsung orderan tidak jalan sama sekali gitu. Saat itu bagaimana Ibu mengatasinya gitu agar sampai saat ini tetap berjalan gitu usahanya? Karena ada baju APD waktu itu. Ya untuk selingan lah ada APD. Tapi nggak lama juga sih karena sama pemerintah gimana ya udah datang dari Cina gimana ya. Pokoknya nggak lama lah itu ya. Jadi jangka waktunya walaupun itu pernah kekosongan juga nggak tahu lah. Iya. Kemudian untuk memajukan usaha Ibu, strategi pemasaran apa yang Ibu lakukan? Ya kalau itu mah lewat anak saya ya lewat IG gitu. Online ini? Iya online. Dari sana juga banyak yang pesan Ibu ya, selain mungkin udah pada yang tahu juga banyak yang tahu. Iya. Ya kebanyakan lewat IG sih. Terakhir Ibu, suka duka menjadi pengusaha seperti apa boleh disampaikan? Ya dukanya kalau pencairan telat, apalagi ya kebutuhan ya mendesak gitu ya, itu ya udah jelas lah gimana caranya ya kita gitu. Terus ya sukanya ya kalau orderan ya stabil, pencairan juga stabil, itu aja. Di sini usaha konveksinya seragam gitu ya? Atau menerima baju apa segala macam gitu? Kalau di sini macam-macam ya, kadang ada yang buat di toko, ada yang buat seragam juga ada gitu. Tapi paling orderannya apa namanya tuh? Banyak gitu ya, nggak cuma 1-2 gitu? Alhamdulillah gitu ya. Kalau orderan mah ya ada lah, biarpun dikit juga ya saya syukuri gitu. Ada lah alhamdulillah gitu. Itu saja Ibu, terima kasih. Ya, untuk sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Aziza, mahasiswa IKIP Siliwangi yang akan melaksanakan KKN. Izin mewawancari Bapak selaku pengusaha UMKM. Yang pertama, Bapak namanya siapa? Pak Deden Fitra. Saya jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang usaha yang Bapak jalani apa? Kalau usaha mah dulu banyak, cuma solusi yang terbaik jualan buah-buahan. Yang langsung ke pertanyaan ya Pak. Boleh diceritakan sejarah singkat sebagai pedagang buah gitu. Kapan mulainya, terus bagaimana awalnya sampai memutuskan untuk menjadi pedagang buah keliling? Dulu pernah nyobain jualan buah-buahan, walaupun dengan modal sedikit. Dilaksanakan terus bertahan sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya ke sana ada kemajuan sedikit. Alhamdulillah modal diperbanyak sedikit. Dan seterusnya sudah biasa tetap jualan. Dan akhirnya bisa mencukupi untuk menafkahi keluarga. Bahkan untuk menyekolahkan anak sedikit-sedikit bisa menabung. Walaupun tabungannya tidak besar, tapi alhamdulillah anak bisa kuliah, sekolah. Itu kebanggaan, prestasi buat saya. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, bagaimana kondisi usaha saat ini Bapak, terlebih saat ini kan sedang pandemi ya, apa yang perbedaan yang dirasakan ketika pandemi belum datang dan saat pandemi datang? Sebelum pandemi saya berjualan lancar-lancar aja, penghasilan minimal dapat kebagian 150.000 setiap perharinya. Terus pas ada lockdown, ada corona, ya penghasilan mengurang, kurangnya ya 40%-an lah. Kadang kebagian dari rumah jualan seharinya kebagian 100, kadang 90, ya tergantung miliknya, kadang lebih, nggak bisa dipastikan. Ya mudah-mudahan saya berdoa corona ini segera berhentilah, supaya ekonomi kita ya lancar-lancar lagi dan dirasakan oleh ya pengusaha-pengusaha kecil model saya. Amin. Yang ketiga, pernahkah mengalami kemerosotan gitu, kemunduran usaha saat pandemi ini? Lalu untuk mengatasinya, Bapak melakukan hal apa? Kalau kemerosotan ya biasa-biasa aja, saya syukuri walaupun kecil. Alhamdulillah itu takdir dari Allah. Besar bersyukur alhamdulillah, karena itu rezeki saya hari itu. Kalaupun kecil ya dipaksakan terus berjalan, berjualan. Cuman ya itu kata tadi saya, cuma pendapatan berkurang, tapi dilaksanakan aja terus, nggak pernah berhenti. Dan selain dari itu ya kita sebagai muslim ya patutlah berdoa, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Apa yang kita cari di dunia ini, mencari rezeki, mencari nafkah hanya karena keridhoannya, gitu aja. Yang keempat, Bapak, seperti apa strategi pemasaran yang dilakukan terutama di saat pandemi seperti ini, jadi agar usaha Bapak tetap maju? Kayaknya strateginya biasa-biasa aja, mungkin barangnya kualitasnya yang bagus, supaya si pembeli itu berminat, tertarik dengan barang-barang saya. Tapi itulah harganya ya biasa aja, saya standar jualnya, nggak ada kenaikan, cuma pembeliannya itu mendapat kelebihan gitu, karena terpancing barang-barangnya yang bagus. Si pembeli itu nggak merasa menonton gitu, nggak merasa bosan dengan barang saya. Dengan secara keliling saya berjualan tetap saja begitu. Mungkin terutama karena sudah banyak juga langganan ya Pak, karena usaha dagang Bapak sudah cukup lama gitu, bertahun-tahun. Iya. Yang terakhir, Bapak boleh disampaikan suka duka menjadi seorang pengusaha Bapak selama ini seperti apa saja yang dirasakan? Sukanya mungkin karunia dari Allah Ta'ala. Saya alhamdulillah walaupun hidup seorang keluarga kecil, bahagianya alhamdulillah. Anak sekolah nggak terputus, bahkan bisa kuliah dua-duanya. Itu motivasi saya. Dukanya dikala saya jualan lagi sepi, apalagi lagi hujan,
ya terpaksa kita menerima dengan keadaan waktu hujan itu, karena hujan itu kan sebuah rezeki dari Allah Ta'ala. Cuma pendapatan saya kecil, ya dikurangin saja barang-barang saya yang dijual, gitu aja. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Wawancaranya sudah selesai. Semoga harapan dari saya semoga pandemi cepat berlalu ya Pak ya, agar segala sesuatunya kembali normal gitu. Bapak juga bisa mengusahakan dagangannya menjadi lebih baik lagi gitu ya. Amin. Kemudian mungkin sedikit solusi untuk pemasaran, selain memang mungkin karena ada langganan jadi bisa tetap berjualan. Nah, untuk mendapatkan pelanggan baru mungkin bisa dengan cara memasarkannya lewat sosial media gitu, atau enggak bisa meminta bantuan mungkin kepada pelanggan yang sudah pelanggan tetap gitu, untuk bisa memberikan info ke yang lain bahwa Bapak itu berjualan buah yang insya Allah sehat gitu, menyehatkan gitu Pak. Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil observasi, wawancara, dan partisipasi yang saya lakukan di kegiatan KKN siklus ketiga ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa setiap pelaku usaha, terutama dua narasumber yang saya wawancarai, merasakan dampak yang signifikan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Dampak yang paling terasa yaitu ketika pemerintah menerapkan lockdown di awal pandemi. Kenapa? Karena saat itu kegiatan usaha terhambat baik dari segi produksi, distribusi maupun penjualan. Kemudian setiap pelaku usaha harus mau dan mampu merencanakan strategi pemasaran yang inovatif, di mana agar setiap pelaku usaha dapat mempertahankan